Di bagian sebelumnya, Tangsan telah sampai di kota Sisi, yaitu tempat kekuasaan dari tim Dewa Iblis. Namun niat hati hanya ingin bermalam, Tangsan malah membuat ulah dengan melontarkan tantangan kepada tim Dewa Iblis karena sudah muak dengan penindasan dan seluruh kejahatan yang telah mereka lakukan. Sayangnya aksi nekatnya ini tidak didukung oleh Dai Mumbai selaku ketua kelas Akademi Sri Lanka. Sedangkan Mang Ho Jun yang memiliki rasa solidaritas tinggi, lantas emosi dan mengecam Dai Mumbai sebagai pengecut yang cuma takut mati. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mumbai menerima ajakan Mang Ho Jun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mumbai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semuanya terjadi, urusan Tangsan juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tangsan tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mumbai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tangsan dan Xiao mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tangsan menang. Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata bersama Xiao, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tangsan tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tangsan untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tangsan bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Keesokan harinya mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi. Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat, sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah pidato itu, terlihat Hu Lena yang biasanya bersikap cuek, kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Tangsan. Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja. Menurut Hu Lena, sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim iblis sangatlah kuat dengan setidaknya memiliki 4 cincin roh yang melekat di tubuh mereka. Namun jelas Tangsan tak akan mundur, karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan, maka akan semakin banyak orang yang menderita. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tangsan kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tangsan jika ingin mengaku kalah. Tentu saja gertakan itu tak cukup untuk menggoyahkan tekad Tangsan. Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki, diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Dai Mumbai kemarin. Dan kali ini Tangsanlah yang memimpin. Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka, yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Ho Jun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah. Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya, tanpa jeda Dai Mumbai, Tangsan, Xiao dan Su Ying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif, di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah mengcounter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Merasa geli dengan pose mereka, Dai Mumbai segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara dirinya dengan Hwaseng, memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau. Namun Dai Mumbai berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hwaseng. Diperlihatkan ia dan Su Ying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik, memberikan waktu kepada Tangsan untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tangsan berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Ho Jun sudah bersiap untuk menyulutnya demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya.
Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh, di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tangsan, karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat, meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal. Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero yang mampu mengcounter kekuatan api dari Mang Hao Jun, membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna di hadapan lawannya yang satu ini. Keadaan pun diperparah, memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Oishike yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong. Sementara keadaan Xiao dan Su Ying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh. Sampai akhirnya di ambang kekalahannya, mereka teringat senjata rahasia dari Tangsan. Setelah mendapatkan sinyal dari Tangsan, secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyanyiakan kesempatan ini, karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai. Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara Tangsan sudah melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan jaringnya guna menyembunyikan puluhan Rasengan milik Dai Mumbai, lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main, efek serangannya tersebut benar-benar meledakkan medan perang. Sedangkan dengan kemampuan kubah harimau Dai Mumbai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Secara rahasia, Sikyu menemui Tangsan untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tangsan ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Hao Tian. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengikat mereka di gurun pasir, lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfident sehingga mengalami kekalahan. Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu. Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiandu dan dipersilakan masuk untuk menerima perjamuan. Meskipun sempat terjadi ketegangan dikarenakan para member Akademi Tiandu yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan. Beruntung suasana tak semakin memanas berkat ketua tim Akademi Tiandu yang segera meredam mereka. Setelah acara perjamuan tersebut, Tangsan dan Dai Mumbai dibawa untuk menemui kepala Akademi Tiandu. Dalam pembicaraan mereka, sekali lagi Tangsan dan Dai Mumbai ditawari untuk bergabung dengan akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakaknya. Namun jawaban mereka tetap sama. Jika itu artinya mereka harus berganti akademi, dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut. Meskipun memang tak ada jalan lain karena Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah putra mahkota kerajaan Tiandu. Di sini ia digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangat pandai bicara. Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengahi diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tangsan dan Dai Mumbai tidak perlu pindah akademi secara permanen, melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiandu dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai. Alhasil dengan memaparkan solusi yang cukup masuk akal dan sedikit melakukan penggiringan opini, kesepakatan itu pun dapat diterima. Sementara itu member Akademi Tiandu yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung. Namun karena Dai Mumbai tak ada di sana, Xiaowula yang diberi kesempatan untuk meladeninya. Walaupun sama-sama memiliki 3 cincin roh, ternyata Xiao bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya. Sayangnya masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar Xiao diketahui adalah keturunan bangsawan.
Ia sebagai bocah tukang ngadu melaporkan masalah ini ke atasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah membulinya. Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiando. Lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk menyampaikan opininya terkait masalah ini. Menurutnya perkelahian antar murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka. Ditambah lagi fakta bahwa Daimube juga merupakan anggota bangsawan membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka. Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena si kakek legend ini adalah seorang master roh mulia dengan 9 cincin yang melekat pada tubuhnya. Diketahui ia dipanggil sebagai kakek Dugu, yang merupakan senior dari klan Duguyan. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari Tangsan terkait racun yang telah mengkontaminasi tubuh cucunya. Singkat cerita, dengan sedikit penggiringan opini dari putra mahkota, ia bersedia pergi membiarkan Tangsan lolos kali ini dan mengatakan akan kembali setelah Tangsan menyelesaikan urusannya dengan Akademi Tiando. Meskipun hal ini membuat orang-orang Sri Lanka tak jadi diusir, kejadian tersebut membuat hubungan yang cukup tegang dengan pihak Akademi Tiando. Putra mahkota pun mengambil solusi agar orang-orang Sri Lanka dialihkan ke Akademi Lanba, sebuah akademi kecil yang juga merupakan bagian dari kerajaan Tiando. Dijelaskan bahwa Akademi Lanba sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Jadi alternatif lain agar mereka tetap bisa mengikuti turnamen adalah dengan meminjam nama akademi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Akademi Lanba yang nampak kumuh dan tidak terurus. Sang kepala akademi adalah seorang wanita yang bernama Liu Erlong, yang diceritakan adalah teman lama dari Master Xiao dan Pak Kepala Akademi Sri Lanka. Terungkap juga kalau Liu Erlong dulu sempat menyukai Master Xiao. Namun perasaannya bertepuk sebelah tangan karena kala itu Master Xiao telah jatuh hati kepada wanita lain yang bernama Bibi Dong yang sekarang menjabat sebagai kepala akademi di Balai Roh Pelindung. Meskipun pada akhirnya hubungan mereka kandas juga karena Bibi Dong telah dijodohkan dengan pria lain. Setelah cukup nostalgia, mereka disambut dengan baik dan dipersilakan untuk tinggal di akademi tersebut. Pak Kepala Akademi lalu menjelaskan bahwa di masa lalu dirinya, Master Xiao dan Liu Erlong adalah rekan satu tim yang cukup melegenda yang dijuluki sebagai segitiga besi emas. Tim ini cukup terkenal di dunia dahulu karena sering membuat geger dan mengalahkan orang-orang kuat. Di sisi lain, Hulena dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiando untuk diinterogasi. Berdasarkan informasi dari bawahannya, ia tahu kalau sebenarnya wanita yang memiliki nama Hulena sudah lama mati. Di sini Lena sama sekali tak menepis tuduhan tersebut. Ia membenarkannya dan mengaku hanya meminjam identitas Hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya. Nama aslinya adalah Shen Reshu, yang merupakan putri dari Bibi Dong, kepala Akademi Balai Roh Pelindung. Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun hanyalah hasil giveaway. Sementara kekuatan yang asli adalah roh pelindung malaikat 7 sayap. Sebuah jenis roh pelindung yang melegenda di dunia dahulu yang dikatakan setara dengan palu Houtian milik Tangsan. Salah satu kemampuan dari roh pelindungnya adalah replikasi fisik yang dapat mengubah penampilannya menyerupai orang lain sesuka hatinya. Diperlihatkan di sini ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi putra mahkota kerajaan Tiando. Sementara itu, walaupun diperbolehkan meminjam nama akademi, biaya pendaftaran untuk mengikuti turnamen tetap dibebankan kepada anak-anak Sri Lanka. Sehingga demi mengumpulkan dana yang cukup, sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater. Sementara sisanya, Tangsan, Xiao, dan Ning Rongrong menuju suatu klan di kerajaan Tiando yang mengaku tertarik dengan desain senjata rahasia milik Tangsan. Namun di tengah perjalanan Tangsan tiba-tiba menghilang begitu saja. Lantas mereka pun panik dan segera menceritakan masalah ini kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Di sini mereka menduga kuat kalau Tangsan diculik oleh kakek Dugu yang kemarin sempat menyerang mereka di istana kerajaan. Sepakat dengan asumsi tersebut, tanpa pikir panjang Xiao langsung menuju Akademi Tiando terlebih dahulu bermaksud untuk mencari Tangsan. Xiao yang benar-benar polos menerobos akademi dengan barbar menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa memikirkan konsekuensinya. Barulah ketika sudah masuk lebih jauh, akhirnya ia dapat dihentikan oleh para pentolan Akademi Tiando. Terutama sang ketua tim yang memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik membuat Xiao sama sekali tak berkutik di hadapannya.
Kemudian Master Roh Academy yang datang memerintahkan para muridnya untuk menggantung Xiao di depan gerbang karena dinilai sebagai kriminal yang membuat onar di wilayahnya. Beruntung Master Xiao, Liu Erlong, dan Pak Kepala Akademi segera datang dan berhasil membebaskan Xiao dari hukuman tersebut. Di sisi lain, Tang San yang sebelumnya menghilang terbangun di sebuah gua dan benar saja ia telah diculik oleh kakek Dugu. Di dalam gua tersebut ia juga melihat Duguyan yang tengah berbaring tak sadarkan diri akibat racun dari Tang San ketika berada di hutan pertarungan bintang. Akhirnya Tang San yang terus diinterogasi menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai asal-usul ia mendapatkan racun tersebut hingga bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Duguyan. Terungkap juga alasan mengapa Tang San tidak ikut teracuni, yaitu karena ia telah menyerap cincin roh dari berbagai macam siluman beracun, yakni siluman ular dan siluman laba-laba yang membuat dirinya kini memiliki kekebalan dari jenis racun apapun. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk pergi menemui Si Qiu, yaitu orang yang memberikan racun tersebut di Akademi Changhui demi meminta penawarnya. Akan tetapi sebelum sampai, kakek Dugu merasakan sinyal bahaya jika ia terus berjalan menuju akademi tersebut. Sehingga Tang San lah yang berangkat sendiri ke akademi untuk mencari Si Qiu. Sesampainya di sana ia berhasil bertemu dengan Si Qiu, juga diajak menemui seorang guru di sana yang diketahui bernama Xinian. Ternyata orang ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran, dan ia menggunakannya untuk memanipulasi ingatan Tang San agar melupakan tujuan awalnya datang ke tempat ini, serta menyuruhnya mengajak kakek Dugu datang ke Akademi Changhui. Untung saja saat Tang San kembali bertemu dengan kakek Dugu, ia berhasil terlepas dari pengaruh hipnotis tersebut berkat roh pelindung di alam bawah sadarnya yang terus memberikan treatment. Dan setelah menceritakan apa yang baru saja ia alami, mereka pun memutuskan untuk kembali ke gua untuk memikirkan alternatif solusi lain untuk menyembuhkan Duguyan. Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Duguyan dengan cara menyalurkan kekebalan Tang San ke tubuh Duguyan melalui transfusi darah. Namun sebelum proses dimulai, Tang San meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di akademi supaya mereka tidak mencemaskannya. Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiando. Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan. Dan ternyata di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiando. Akar permasalahannya adalah mengenai Xiao yang tanpa izin menerobos masuk akademi dan membuat kekacauan di sana. Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiando, maka Xiao akan dibebaskan dari hukuman. Mengetahui hal itu, Tang San pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut. Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu, dalam sekejap Tang San dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiando sehingga Xiao kini mereka lepaskan. Setelah kericuhan itu, Tang San pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiao. Dan singkat cerita, ia mengajak Xiao untuk ikut bersamanya kembali ke gua demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Duguyan. Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara. Xiao yang takut kalau Tang San tak akan mampu bertahan, berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tang San. Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiao karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain. Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar bahkan setelah Xiao ikut membantu. Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiao perlahan mulai lenyap akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao yang baru tahu kalau Tang San dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Duguyan, merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya proses tersebut dapat menguras seluruh energi bahkan bisa membunuh Tang San. Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiao demi menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya, di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di dalam, Xiao nampak telah mencapai batasnya, membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan.